Slide ini adalah konteks. Tuan-tuan dan puan-puan, segala sesuatu ada konten dan ada konteks itulah. Yang saya sampaikan dalam konteks Indonesia ya. Environment, situasi dan kondisinya. Kalau Pak Pin tadi kagum dengan Indonesia, saya kagum dengan Malaysia karena civil society-nya luar biasa bagus. Saya kagum dengan Singapura karena well planned, well prepared, ya, well executed. Saya kagum dengan Brunei, kecil tetapi indah. Saya kagum dengan Thailand dan kagum dengan banyak negara. Sebelum saya jelaskan ini, ada satu buku The Great Convergence ya, dari salah satu distinguished diplomat daripada Singapura, Mahbubani, yang menyatakan begini. Dulu kita menganggap hidup dalam 240 kapal yang berbeda. Now we live in 240 cabins in a single plane gitu. Jadi sekarang ini kita hidup dalam kabin yang sama, dalam environment yang sama. Jadi mohonkan maaf ketika saya mengangkat Indonesia, saya berharap ada pelajaran daripada Indonesia seperti juga nanti ada pelajaran dari negara-negara lain, karena kata baginda Nabi Muhammad SAW, kalau kalian ketemu hikmah, ambillah dimanapun dia berada, karena hikmah belong to the Muslim ya. Kita harus betul-betul bisa mengambil hikmah. Saya ingin melihat Indonesia dan menggambarkannya dari satu buku karangan Colin Brown. Colin Brown ini adalah dosen dari Flinders University. Ini kelebihannya Australia atau negara-negara barat. Dia ada Southeast Asian Center. Di Southeast Asian Center itu ada 3 peneliti tapi dibantu dengan research assistants. Nah, mereka menghasilkan beberapa buku. Ada tentang Indonesia, judulnya The Short History of Indonesia. Tentang Malaysia juga ada The Short History of Malaysia, on something like that. Nah, The Short History Indonesia itu ada judul kecilnya. Entitle yang buat saya itu agak menarik ya. Judul kecilnya The Unlikely Nation. Itulah. Jadi negeri yang harusnya tidak ada. Negeri yang harusnya tidak jadi. Kenapa? Karena Indonesia banyak paradoksnya. Banyak perbedaan. Contohnya nanti kalau teman-teman lihat di sini, kita ada hampir 5,5 juta kilometer persegi ya. Kalau kita lihat itu petanya itu demikian luas gitu loh. Dan luas wilayah itu istimewanya lagi, daratan cuma 35% ya. 65% itu lautan. Karena itu daratannya pun dibagi-bagi lagi, not a single land country. Ada 17.500 lebih pulau. Jadi slicingnya luar biasa. Etniknya lebih dari 300. Ya, ada Batak, ada Sunda, ada Jawa, ada Sasak, ada Bali, ada Dayak, ada Papua, bahkan ada Melanesia, ada Polinesia gitu. Spoken languages-nya ya ada 700. Di Papua sesama kampung saja tidak boleh bercakap ya, karena memang mereka punya origin language yang berbeda-beda. Di Jawa ada Jawa Tengah, slangnya beda dengan Jawa Timur. Solo, Jogja juga kadang-kadang berbeda gitu. Jadi, beruntungnya sejak 1928, nanti sedikit saya bicara tentang sejarah, founding fathers kami atau founding fathers and mothers gitu lah, karena pejuangnya bukan cuma lelaki ya, perempuan juga banyak menjadi pejuang utama kami. Sudah sangat sadar perlunya ada satu bahasa persatuan. Sejak 1928 kami punya Kongres Pemuda, menghasilkan Sumpah Pemuda, berbahasa persatuan yang satu, bahasa Indonesia. Dan yang dipilih bukan bahasa Jawa. Walaupun 60% masyarakat Indonesia itu Jawa, yang dipilih bahasa Indonesia sekarang itu berasal dari bahasa Melayu Riau gitu. Karena itu lingua francanya yang paling banyak digunakan. Kalau 1928 itu 80% yang hadir orang Jawa. Kalau orang Jawanya itu egois, paksakan bahasa Jawa. Tidak. Ini bahasa Indonesia itu bahasa Melayu, Riau. Sehingga itu luar. Nah, makanya dengan Malaysia kita sambung, dengan Singapura kita sambung, dengan Thailand kita sambung, dengan rumpun bahasa Melayu. Luar biasa. Agama kami juga sangat beragam. Ada yang setakat ini ada 6 yang diakui ya. Nanti kami punya penduduk 2017 263, sekarang hampir 270 juta lebih gitu loh. Rekan-rekan sekalian, dalam konteks ini kami betul-betul beruntung ya. Para founding
fathers and founding mothers kita itu sudah meletakkan Pancasila sebagai konsensus bersama, ya, ketuhanan yang Maha Esa, ya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan, dan permusyawaratan, dan keadilan sosial. 5 ini menjadi common ground. Bahkan kalau kami menambah lagi 5 ini, kami punya prinsip island of integrity, pulau integritas. Jadi no matter what your religion, what your race is, or anything, as long as you have an integrity, kalau punya integritas, maka integrity mereka bergabung. Jadi kami sedang membuat Indonesia itu jadi island of integrity. Karena itu sama seperti bagaimana Amerika punya American Dream, ya, Malaysia punya nilai yang diperkuat, Singapura punya. Kita semua sedang mencoba untuk menghadirkan Indonesia yang stabil, Indonesia yang maju, Indonesia yang toleran, Indonesia yang jadi island of integrity, Indonesia yang nanti bisa contribute to the world civilization. Nah, ini kerangka Indonesia. Dan kalau kita lihat, salah satu milestone-nya sesudah kami 350 tahun, sebenarnya tidak 350 tahun dijajah Dutch, ya, 200 tahun kami dijajah oleh VOC. VOC itu state company-nya gitu. 150 tahun baru oleh government-nya gitu. Nah, salah satu milestone-nya ini penting buat kami sebutkan, itu ketika perubahan politik di Belanda, ada politik of ethic, maka 1903 kita mulai diberlakukan pendidikan buat Bumi Putra. Saat itu salah satu yang terpenting adalah mulai dibentuknya beberapa quick school, ya, bahasa Belanda quick school itu sekolah guru. Dari sekolah guru inilah Bumi Putra yang tercerahkan, yang cerdas, Bung Hatta, Bung Karno, Muhammad Syahrir, dan seluruhnya itu boleh mulai berpikir, berinteraksi dengan banyak pikiran-pikiran dunia, sehingga 1908 kami membuat Budi Utomo. Budi itu akhlak, Utomo itu mulia, akhlak mulia. 1911 kita buat Muhammadiyah, 1926 kita ada Nahdlatul Ulama, ada yang mengatakan 1905 Syarikat Dagang Islam, sehingga terus berkembang. Dan yang menarik lagi memang dari yang besar ini, saya ingin tribut khusus nih. Ini ada satu buku, Pak P, ini bukunya tebal sekali. Buku ini ditulis 1905, ya, Budaya Aceh gitu. Ini spesial tribut karena dari seluruh wilayah Indonesia itu yang tidak boleh di-occupied, kolonialize oleh Belanda itu Aceh. Sehingga sampai akhirnya Snokhogronya itu datang, Snokhogronya ketika itu sudah scholars, judulnya The Festival of Mecca, tentang festival Mekah haji. Nah, dari situ digambarkan ternyata dari kerangka sosiologi yang tepat, setelah 30 tahun mencoba menguasai Aceh, dalam 5 tahun mengikuti resepnya Belanda, Aceh hampir jatuh. Tapi alhamdulillah dengan proses kemerdekaan Aceh tidak sampai jatuh. Jadi luar biasa, dalam setiap unit community di Indonesia masing-masing punya nilai.